Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Serangan Skeptis, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dan juga pernyataan daripada orang skeptis terhadap iman Kristenan kita. Dan di episode kali ini kita membahas mengenai bahwa apakah benar bahwa Alkitab itu isinya sudah diganti ataupun sudah terkorupsi. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, mari kita bahas. Banyak daripada saudara kita yang muslim percaya bahwa Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen saat ini, itu isinya sudah banyak yang diganti dan terkorupsi, di mana isinya sudah tidak lagi sama dengan kitab aslinya. Terlebih lagi, orang muslim percaya bahwa setiap kata di dalam Al-Quran itu dituliskan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Ini berbeda dengan Alkitab yang dituliskan oleh manusia yang rentan dengan kesalahan. Belum lagi, ada beberapa cerita yang berbeda antara Al-Quran dan juga Alkitab. Semua ini membuat banyak orang muslim yang percaya bahwa Alkitab sudah terkorupsi atau diganti. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen ditanyakan pertanyaan seperti ini? Bagaimanakah kita bisa meyakinkan mereka bahwa kitab itu isinya tidak terkorupsi ataupun tidak diganti? Pertama-tama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang Al-Quran katakan mengenai Alkitab. Karena banyak daripada ayat di dalam Al-Quran itu justru mengkonfirmasi kebenaran Alkitab dan menyatakan bahwa tidak pernah berubah. Sebagai contoh, surah 5 ayat 43. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. Atau surah 5 ayat 48. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Atau surah 6 ayat 34. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Setelah kita tahu bahwa Torah dan juga Injil itu dikonfirmasi oleh Al-Quran, pertanyaannya adalah apabila ada yang bilang bahwa Alkitab itu sudah terkorupsi atau sudah diganti, itu kapan terjadinya? Apakah sebelum zaman Muhammad atau setelahnya? Kalau sebelum zaman Muhammad, lalu kenapa Allah berkata untuk menegakkan ajaran Torah dan Injil? Ataupun kalau saat zaman Muhammad Alkitab sudah terkorupsi, lalu kenapa Allah berkata bahwa Injil dan Torah adalah petunjuk dan cahaya? Dan kalau jawabannya adalah setelah zaman Muhammad baru Alkitab terkorupsi, lalu kenapa orang Muslim tidak bisa menerima Alkitab zaman sekarang ini? Karena pada dasarnya seluruh terjemahan Alkitab yang dimiliki saat ini itu berasal daripada manuskrip yang datang sebelum zaman Muhammad. Nah, mari kita coba berandai-andai. Andaikan saja benar ada korupsi dalam Alkitab. Siapakah yang melakukannya? Apakah orang Kristen atau orang Yahudi? Karena seperti yang kita tahu, Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama yang dipercaya oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita pun tahu bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu punya pandangan agama yang berbeda. Nah, kalau benar ada corruption ataupun juga ada korupsi, lalu kok bisa orang Yahudi dan orang Kristen itu punya Alkitab yang identik persis sama, etis di dalam kitab Torah atau perjanjian lama? Dan juga, kitab perjanjian baru itu didistribusikan dalam waktu yang singkat setelah dituliskan. Sewaktu zaman Muhammad atau abad ke-6, itu sudah ada sekitar 230 manuskrip Alkitab yang diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Ada Latin, Syria, Koptik, Armenia, Gotik, Nubian, Georgian, dan Ethiopia. Apakah masuk akal bahwa ada konspirasi yang merubah seluruh Alkitab tersebut? By the way, saya pernah membuat video khusus mengenai hal ini sebelumnya. Buat yang tertarik, bisa klik link di atas ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang benar ada orang yang mengubah isi Alkitab, itu buat apa? Karena orang-orang yang mempercayai kepada Alkitab itu amatlah menjunjung tinggi setiap firman Tuhan yang ada di dalamnya dan pasti tidak mau mengubahnya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Atau di Yohanes 10 ayat 35, kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab
berlaku untuk selamanya. Terlebih lagi, di dalam Wahyu 22 ayat 18-19 sudah dituliskan peringatan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kalau setelah beberapa argumen di atas, orang tersebut masih tetap pada pendiriannya bahwa Alkitab itu sudah terkorupsi, maka sebenarnya dirinya itu telah mengontradiksikan dirinya dari para komentator Islam yang hidup di zaman mula-mula. Kita ambil contoh Abdullah bin Abbas, yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, berkata seperti ini. The word tahrif signifies to change a thing from its original nature, and that there is no man who could corrupt a single word of what proceeded from God, so that the Jews and Christians could corrupt only by misrepresenting the meaning of the words of God. Di kitab yang lainnya, Abdullah bin Abbas kembali berkata, They corrupt the word means they alter or change its meaning. Yet, no one is able to change even a single word from any book of God. The meaning is that they interpret the word wrongly. Ibnu Katsir pun berkata hal yang sama. As for Allah's book, they are still preserved and cannot be changed. Lalu ada pula ahli Alkitab Said Abdullah dari University of Melbourne juga mengatakan hal yang sama. We know from the history of these two religion tradition that by the time the Prophet was preaching in the early 7th century CE, the scriptures of both Jews and Christians were documented. The Taurat they had at that time is what they have now. The same true is for the Gospels. Since the Quran refers to those same scriptures, its references to them should equally apply in the modern era. Banyak para ahli muslim seperti Al-Ghazali dan juga Syah Wali Allah juga memegang pandangan ini. Baru pada sekitar tahun 1064, Ibnu Hazm lah yang mempopulerkan dan menuduh bahwa orang Kristen dan juga Yahudi telah mengkorupsi dan mengganti isi Alkitab. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang berkata bahwa Alkitab itu sudah terkorupsi atau sudah diganti, mari kita coba minta buktinya kepada mereka dengan bertanya, kenapa, kapan, dan bagaimana hal itu dilakukan. Kalau orang tersebut tidak bisa memberikan buktinya, maka mungkin tidak perlu kita hiraukan. Karena artinya, orang tersebut tidak mengerti apa-apa, dan mungkin memang hanya mau mengejek saja. Sebaliknya, kalau orang tersebut terbuka untuk berdiskusi, mari kita berikan fakta-fakta yang tadi kita bahas, di mana berdasarkan Al-Quran dan juga komentator-komentator Islam pada mula-mula, di mana semuanya setuju bahwa tidak ada korupsi di dalam Alkitab. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.